Halo, assalamualaikum. Di hadapan saya saat ini adalah sebuah alat untuk mensterilkan bahan makanan seperti sayuran, ikan, atau daging ya, yang mengalami masalah pada pompa aeratornya atau pompa untuk menghasilkan gelembung oksigennya ya. Jadi dia pompanya udah nggak meniupkan udara, makanya dia gelembung udaranya itu di airnya nggak ada. Jadi bahan makanan itu nanti akan dicuci dan ditaruh di dalam sebuah wadah, dikasih air, lalu diozonisasi dengan menggunakan alat ini atau disterilisasi ya. Jadi alat ini memiliki bandulan batu seperti di akuarium seperti ini untuk menghasilkan gelembung udara ya. Nanti dicolokkan ke sini. Nah, ke sini. Nah, nanti bahan makanannya seperti sayuran, ikan atau daging itu ditaruh di wadah, lalu diozonisasi seperti itu. Penampakan casing depannya, alatnya seperti ini, merek Leica ya. Nah, ini dia. Fiturnya lumayan banyak dia. Seperti ini. Panel depannya sudah saya bongkar alatnya. Jadi dia masalahnya di pompanya aja, sedangkan si alat untuk ozonisasinya di sini ada heatsink, dia masih normal, blowernya juga masih normal. Nah, kendalanya dia di pompanya ini switch, bukan switch, apa namanya, soket untuk pompanya. Jadi keluaran output tegangan untuk pompa di sini nggak ada. Jadi saya pikir ini IC drivernya yang bermasalah, ternyata setelah diganti IC drivernya juga kondisinya masih tetap sama ya. Ada 2 buah komponen juga yang sudah coba saya ganti untuk jalur ke arah IC driver dari pompanya sendiri ya. Ini IC drivernya, serinya nanti saya share di deskripsi ya. Nah, ini yang saya ganti elko. Awalnya pakai SMD seperti ini. Elko-nya untuk nilainya sendiri sama ya. Elko sama ini sudah saya ganti juga. Nah, ini apa namanya, si regulatornya, IC regulatornya ya, untuk supply tegangan ke IC driver untuk ininya, pompanya. Tapi masih tetap dia nggak mau keluar. Jadi kalau dinyalakan, ini kita coba tes dulu ya. Ini adapternya 12 volt. Kita coba colokkan ke listrik. Nah, seperti ini, ada bunyi beep. Kita coba on. Nah, terus dia pilihannya ada macam-macam. Ini untuk sayuran ya. Nah, ini untuk, jadi dia beda-beda timernya ya, untuk mengatur timernya. Ikan, daging. Ini untuk buah-buahan. Yang paling bawah ini untuk sayuran. Kita coba turunkan aja yang paling, nah ini 5 menit ya, dia otomatis menyala. Nah, timernya jalan, dia otomatis nyala. Nah, harusnya kan dari sini keluar tegangan untuk menyalakan pompa ya. Nah, ini tegangannya, padahal si IC drivernya udah sempat saya ganti 2 kali malah. Tapi di sini nggak keluar tegangan, tetap 0 seperti itu. Sedangkan untuk blowernya ini aman ya, masih muter. Terus ini juga masih muter, ini anget ya, seperti itu. Jadi kendalanya di situ aja, di pompa untuk aeratornya. Oke, ini kita off dulu aja. Tunggu beberapa saat ya sampai dia off. Nah, ini udah off ya. Cabut dulu adapternya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, saya ada ide untuk mengganti pompa aeratornya dengan pompa yang lebih kecil ukurannya
dan dia membutuhkan tegangan yang lebih kecil juga. Ini 3,6 sampai 6 volt ya DC. Ini pompa aerator. Nanti saya kasih link di deskripsi juga biar teman-teman bisa cek ya toko yang jual alat ini sama harganya berapa. Oke, ini kita coba tes dulu aja alatnya. Saya pakai PSU 5 volt. Kita nyalakan dulu PSU-nya. Kita tes tegangan dari PSU-nya. Nah, 5 ya, 5 volt, 5,5 volt. Oke. Kita coba tes ke bandulan batu untuk aeratornya sama selangnya, kita tancepin dulu di sini. Nah, ini air untuk kita coba tes gelembung udaranya ya. Saya udah siapin air di wadah seperti ini. Kita celupkan bandulannya, batunya. Jadi kita kasih tegangan, jangan sampai kebalik ya. Kita cek si polarisasinya. Nah, ini plusnya di sini. Ini plusnya yang sebelah sini, ini minnya di sini ya. Ini PSU 5 volt ya. Nah, itu dia. Nah, jadi pompa aeratornya yang ini, yang nggak dapat supply tegangan dari mainboard ya, ini rencananya mau saya ganti dengan ini, dengan pompa aerator ini. Jadi dia butuh tegangan 5 volt. Kita singkirkan dulu wadah airnya. Nah, untuk mencari supply tegangannya dari sini, dari mainboard, saya menemukan satu jalur tegangannya 5 volt. Jadi dia jalurnya itu mensuplai tegangan ketika si alatnya nyala. Kita coba colokin lagi adapternya ya. Kita colokin. Nah, sudah bunyi bip ya. Oke. Jadi kondisi off seperti ini harusnya dia tegangan 5 voltnya tuh off juga ya. Kita coba cek. Saya menemukan jalur yang tegangan 5 voltnya off. Kalau di sini kan dia di kaki MOSFET ini dia untuk standby ya. Ini untuk standby, jadi ada terus dia tegangannya. Ini 11,6 tegangan dari PSU ya, dari adapternya. Nah, ini 5 volt nih tegangan standby, dia harus ada terus. Sedangkan saya menemukan satu jalur yang di kaki MOSFET yang sebelah sini. Ini kaki yang paling kiri. Aduh, sorry ya. Ini terlalu nyodok dia. Kaki yang sebelah sini, nah paling ujung sebelah kiri ini, kalau kondisi si mainboardnya off, dia tidak ngeluarin tegangan ya. Sedangkan kalau di on, kita coba on ya. Oke, udah jalan timernya. Kita coba ukur. Nah, ini ada tegangannya 4,9 di sini. Jadi saya rencananya mau ambil tegangan 5 volt untuk pompa aeratornya dari sini ya. Jadi dia akan menyala ketika si alatnya dinyalakan seperti itu. Nah, untuk jalurnya sendiri ini saya tracking, dia mengarahnya ke sini jalurnya. Nah, ini kaki yang kedua dari sini ya, paling ujung. Untuk groundnya saya ambil dari kaki switch dari sini nih. Jadi ini kaki switch untuk ambil groundnya. Nah, ini kaki untuk positifnya. Nah, itu dia. Nah, 5 volt ya.
Untuk tambahan supply penyuplai tegangannya saya juga nanti akan tambahkan elko. Nah ini dia, saya udah siapin elko yang 220 mikro 16 volt. Nanti kita tambahin elko di sini, baru kita ambil jalur kabel untuk menyalakan si aeratornya. Kita coba langsung eksekusi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dia udah bunyi pip. Kita coba on kan. Nggak ngangkat 5 volt padahal ya, dinamonya nggak nyala. Apakah dia arusnya kurang kenceng? Kita coba cek tegangannya di kaki elko di sini. Oh, drop dia. Drop. Nggak sampai 5 volt ya. Jadi dia tegangannya turun ketika tersambung ke dinamo. Apakah elko-nya kurang gede kapasitasnya? Kita off-kan dulu aja, kita cari jalur lain. Soalnya kalau langsung ambil dari 5 volt itu dia nggak kuat ngangkat dinamonya ya. Ini error nih. Suka error kadang-kadang. Naik turun 10 volt lah ya, kurang lebih 10 volt. Kalau untuk fan-nya dia juga sama 10 volt. Sebenarnya dia fan-nya 12 volt ya. Jadi kalau untuk alat ini sama fan dia kan otomatis nyala kalau si alatnya nyala ya. Jadi kalau posisi standby dia nggak ada tegangan. Jadi kita ambil dari situ aja pakai step down, kita turunin sampai 5 volt baru masuk ke dinamo. Seperti itu aja dulu diakalinya ya. Ini kita off dulu aja, saya coba cari step downnya dulu. Apakah masih ada stok step down? Setelah ngobrak-ngabrik stok, ternyata saya ketemu MOSFET 7805 ya. Ini akan saya gunakan untuk menurunkan tegangan dari kaki ini, salah satu antara fan atau ini ya, alat untuk ozonisasinya. Kita coba di fan aja ya, fan yang gak terlalu krusial, takutnya ini menyedot tegangan untuk alat ozonisasinya. Kita coba dari fan aja, kita cek dulu ini groundnya yang mana, plusnya yang mana ya. Fan-nya yang ini kakinya
kadang suka begini ya. Sebelas koma dua sama. Ini kaki positifnya yang sebelah sini, ini kaki negatifnya. Kita sambungin ke MOSFET. Ini di off dulu aja. MOSFET-nya kaki 1 untuk input, kaki 2 untuk ground-nya, kaki 3 untuk output-nya. Jadi kita sambunginnya seperti ini. Ini kita potong dulu aja si kakinya ya. Takutnya nanti dipasang di casingnya nggak ngepas, takut ganjel. Tapi kita coba posisikan dulu aja. Ya, posisinya seperti ini. Jadi MOSFET-nya bisa nongol dari sebelah kiri ya. Kita posisikan aja seperti ini. Yang tengah untuk ground ya. Nah, ini kita tekuk aja kakinya. Aduh, mohon maaf tadi baterai kameranya habis, jadi otomatis mati ya. Kita lanjutin lagi. Sementara tadi handphonenya lagi dicas nih kameranya ya, karena saya rekam pakai HP. Saya coba utak-atik dan pada akhirnya jadinya rangkaiannya seperti ini. Jadi saya kasih MOSFET 7805 untuk menurunkan tegangan dari soket blower ya. Jadi soket blowernya ini saya tambahkan MOSFET 7805. Kita ambil jalur keluaran dari pin untuk blowernya, plusnya yang 11 volt ya, hampir 12 volt, 11, sekian, sama groundnya. Nanti dia di kaki paling kanan untuk outnya dikasih elko lagi yang 16 volt 220 mikro untuk membantu menyuplai tegangan ke dinamo aeratornya, seperti itu. Sekarang kita tinggal coba tes lagi alatnya. Ini kita sisihkan ke sini, geser ya. Nah, ini wadah airnya saya taruh sebelah sini. Nah, ini simulasi dulu ya. Oh iya, satu lagi saya saranin untuk MOSFET 7805 nya dikasih heatsink karena dia lumayan panas ya, untuk melepas energinya, seperti itu. Ini heatsinknya kalau dinyalain misalnya minimal aja 5 menit, yang timernya 5 menit, yang untuk sayuran itu ini lumayan panas ya MOSFET-nya. Jadi saya sarankan dikasih heatsink yang kecil aja seperti ini. Nanti disesuaikan juga sama casingnya bisa ketutup atau enggak. Kalau misalnya memang nggak bisa ketutup casingnya, ruangnya kurang luas misalnya, nanti bisa disesuaikan lagi. Kita coba tes aja ya. Sebentar, ini rada belibet seperti ini, dirapihkan dulu karena ini ada airnya, takutnya tumpah kesenggol. Nah, sip. Oke, ini adapternya udah saya colokin. Jadi ini saya simulasikan dulu aja, belum dicopot ininya, aerator yang lamanya ya, pompa aerator yang lamanya. Nanti kalau misalnya memang udah oke, baru kita lepas yang ini, kita pasang yang baru, seperti itu. Oke, kita on dulu. Sip, udah bunyi beep. Kita arahkan ke yang paling minim, timernya 5 menit. Nah, itu dia udah nyala. Jadi sekarang pompanya pakai yang ini ya, pompa aeratornya pakai yang 5 volt. Dan ini kalau saya cek suplai tegangannya dari kaki MOSFET-nya juga dia cenderung stabil ya. Beda sama titik 5 volt yang tadi kita ambil dari sini, dari pin yang MOSFET yang kecil. Ini cenderung stabil. Kita coba cek aja tegangannya di sini.
Kelihatan? Nah, itu dia. 5 volt ya. Oke. Tinggal kita rakit aja si aeratornya. Ini kita matiin dulu aja. Nah, jadi kalau alatnya posisi off seperti ini, walaupun adaptornya dicolokin, dia tetap pada fungsinya ya, seperti semula. Jadi nanti ini kita copot aja, kita potong. Oke. Nah, ini anget ya, nyala sebentar anget nih. Jadi memang saya sarankan si MOSFET-nya dikasih heatsink untuk membantu melepas panasnya ya, panas dari MOSFET. Dia nurunin tegangan dari 12 lah, taruh aja 11,6 ya ke 5 volt seperti itu. Pakai LM7805 MOSFET-nya. Ini kita lepas pompa yang lamanya. Oke. Selangnya kita lepas aja. Nah, sip. Nah, ini dia. Ini sebenarnya mungkin masih nyala ya, tapi kalau saya coba kasih tegangan 12 volt, dia memang agak ini juga apa sih namanya, nggak kayak struggle gitu ya, nggak lancar gitu dia. Kan ini ada magnetnya. Nah, ini yang membuat si pompanya nanti katupnya bergerak dan mengeluarkan oksigen dari sini, dari selangnya ya. Gitu. Ini kita sisihkan aja. Bisa dilepas nggak ya? Kayaknya nggak bisa dilepas. Mendingan kita nanti tempatkan si dinamonya di sini aja langsung. Ini tumpahin aja di sini. Ini kan posisinya di mana ya? Sini ya. Balik. Nah, kayak gini dia posisinya. Nah, kayak gini nih. Nanti kita tempatin aja di sini dinamonya. Nah, sip. Bisa kita kasih itu aja, nanti tinggal dilubangin ya. Kita kasih repeat atau kita ganjel juga bisa sepertinya. Dilubangin aja kotaknya, nanti lubangin ke sini, terus nanti dinamonya kita kasih repeat insulok ya, kita kasih insulok, kita ikat aja seperti ini. Baru nanti kita telungkupin di situ. Untuk selangnya sendiri ini kira-kira kalau dipasang di sini kegedean nggak ya? Ini kegedean, jadi mungkin harus disambung. Kalau disambung gini, kalau ke sini cukup nggak ya? Coba. Ini cabut dari sininya. Aduh. Yang pendeknya kita cabut, coba kasih yang ini. Langsung. Apakah muat? Oke, ternyata bisa ya, muat ya. Pakai selang bawaannya yang keluar dari sini, dari alatnya. Ini kita pentokin aja sampai masuk, dia mentok. Oke, cukup ya. Ini kita potong secukupnya aja sampai dia
sampai ke pompanya. Segini sepertinya cukup ya. Oke, kita masukin ke sini. Nah, ini nanti kita ikat aja biar dia lebih kencang, pakai insulok lagi ya, ininya, selangnya. Kalau ini agak sedikit longgar tuh kayak gini. Kalau ini sih ke sini udah kenceng ya, ini saya dorong sampai mentok, dan dia tekanannya juga nggak terlalu kencang juga, jadi saya pikir ini nggak usah dikasih insulok juga aman ya. Kalau di sini nih lubangnya lebih nozzle-nya lebih gede soalnya. Ini buang aja lah. Nah, seperti ini kira-kira jadinya. Nanti tinggal kita pasang ke casingnya. Oke, kita coba tes ya. Ini disambungin ke sini. Aduh, jangan sampai nyemplung nih. Nah, kayak gini disambungin. Terus kita nyalakan lagi alatnya. Ini adaptornya dicolokin. Sip. Nah, jadi ini simulasi ketika si dinamonya udah dipasang ke sini ke alatnya. Nanti gelembungnya keluarnya dari sini ya, melewati alat untuk ozonisasinya. Oke, kita on. Nah, sip. Jadi udah tinggal kita rakit aja ini. Jadi sekarang pompanya sudah bisa kita ganti dari yang konvensional seperti ini bentuknya ya. Ini 12 volt juga sih pompanya. Ada katupnya seperti ini. Sekarang jadinya pakai pompa yang lebih kecil, yang tegangannya suplai tegangannya 5 volt. Oke, kalau untuk merakit sepertinya mudah ya, cukup mudah. Nanti kita pompanya tempatin di kotaknya di sini, kita ikat aja ke dalam pakai ripet, tinggal dipasang di sini. Nanti mainboardnya kita pasang lagi ke casingnya ke sini. Sepertinya ini posisinya aman ya, nggak mengganjal si MOSFET-nya. Ini MOSFET yang LM7805 nya untuk nurunin tegangan untuk supply ke dinamonya. Sip. Sterilizer O3 ya, merek Leica. Sekarang sudah bisa digunakan lagi. Tinggal kita rakit lagi aja alatnya. Saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Aman lah, aman ini banget. Tapi tetap harus pakai heatsink. Oke, tinggal rakit.